Al-Hajj Julfitri masa original. Selamat. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu faballagha risalata wa addal amanata wa nasaha al-ummah. Fasalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala sahabatihi ar-rasyidin wa ala da'ina bida'watihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, wabil khusus kepada kedua calon mempelai yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, masih diberikan karunia iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini guna menyaksikan sekaligus melaksanakan acara ijab kabul, acara pernikahan antara anak kita, adik kita, Aprianto binti Slamet Niwan dengan Andi Nurul Hajarul Aswad binti Haji Abdul Wahid. Kita doakan bersama, mudah-mudahan rumah tangga mereka berdua ini menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Begitu pula salawat serta salam kita haturkan atas baginda besar kita Nabiullah Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus kepada kedua calon mempelai, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang telah dibacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Dia menciptakan bagi kalian laki-laki istri untuk kalian. Jadi ayat ini Allah awali dengan kata wa min ayatihi, dan daripada tanda-tanda kebesarannya. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yaitu proses penciptaan manusia, yang Allah jadikan itu salah satu di antara kebesarannya yang Dia perlihatkan kepada kita manusia. Wa min ayatihi an khalaqalakum, dan daripada tanda-tanda kebesarannya Dia menciptakan bagi kalian laki-laki, istri untuk kalian dari jenis kalian sendiri. Untuk apa? Litaskunu ilaiha,
agar supaya kalian laki-laki merasa tenang dan tentram padanya. Jadi tujuan perkawinan itu, kata Allah dalam ayat ini, adalah litaskunu ilaiha, agar supaya kalian laki-laki merasa tenang dan tentram padanya. Yaitu pada siapa? Pada istri kita. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam alaihissalam, waktu itu dia tidak bisa hidup sendirian. Ternyata dia butuh seorang pendamping hidup. Maka Allah ketika melihat di dalam hatinya gundah gulana, tidak tentram, tidak tenang, galau, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang wanita sebagai pendamping hidup. Ya, sehingga diciptakanlah yang kita kenal dengan nama Hawa, seorang perempuan yang mendampingi hidup daripada Nabi Adam alaihissalam. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian berdua saling cinta mencintai dan kasih mengasihi satu dengan yang lain. Inna fi dzalika laayat. Sekali lagi Allah tutup ayat ini dengan mengatakan inna fi dzalika laayat. Karena yang demikian itu, di dalam cinta itu dan kasih sayang terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang, liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang mau berfikir. Kalau orang yang tidak mau berfikir, mereka menganggap cinta itu biasa. Padahal cinta itu sungguh luar biasa dahsyat cinta itu. Sehingga Allah bilang inna fi dzalika laayat. Karena demikian itu, di dalam cinta itu terdapat tanda kebesaran Allah. Kalau tanda kebesaran Allah yang Allah perlihatkan kepada kita di dunia ini, berarti itu tanda kebesaran Allah yang luar biasa yang Dia perlihatkan kepada kita. Tadi proses penciptaan manusia. Dalam ayat tadi diawali dengan proses penciptaan manusia. Itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Dan Allah tutup ayat ini dengan mengatakan inna fi dzalika laayat. Sekali lagi, yang demikian itu dalam cinta dan kasih sayang itu terdapat tanda kebesaran Allah. Liqaumi yatafakkarun, bagi orang yang mau berfikir. Kalau orang yang tidak mau berfikir, mereka menganggap cinta itu biasa. Padahal cinta itu dahsyat, luar biasa sekali. Karena kenapa? Cinta itu bisa membuat orang buta. Kalau orang sudah jatuh cinta, mereka itu sudah buta. Mereka tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, mana yang benar, mana yang salah. Kalau sudah jatuh cinta, kita orang kasih yakin pada dia, kita orang bujuk pada dia, tetap tidak mau. Karena apa? Karena jatuh cinta. Ya, sehingga cinta itu bisa membuat orang mati rasa. Ya, saya sering sampaikan bahwa cinta itu bisa membuat orang mati rasa. Ya, mati rasa secara fisik. Jadi kalau kita orang pernah dengar orang stroke, ya, itu cubit kulitnya saja tidak rasa dia. Begitu juga cinta. Cinta itu bisa membuat orang mati rasa. Dan itu Allah ceritakan di dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, ketika Siti Zulaikha mengundang ibu-ibu di negeri itu semuanya. Kemudian ketika mereka datang, mereka diberikan pisau dan buah apel. Kemudian Siti Zulaikha perintahkan Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari kamarnya. Dan ketika ibu-ibu, ketika mereka berkumpul pada saat itu dan melihat Nabi Yusuf keluar dari kamarnya, sambil diperintahkan mereka potong apel. Ya, mereka potong apel sampai selesai, sampai habis. Tanpa sadar mereka potong jari tangan mereka sendiri. Tanpa sadar, tanpa rasa. Ya. Kenapa? Karena mereka ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam, cinta mereka menggebu-gebu. Mereka bilang, ini manusia apa malaikat? Saking begitu gantengnya, gagahnya seorang Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga ibu-ibu itu terpesona, jatuh cinta. Cinta mereka menggebu-gebu. Sampai-sampai potong apel sampai selesai, tanpa rasa potong jari tangan mereka, mereka juga tidak rasa kalau mereka sedang memotong jari tangan mereka. Itulah dahsyatnya cinta. Ya, sehingga saya bilang, cinta itu membuat orang mati rasa. Potong tangan saja tak rasa. Karena apa? Karena cinta tadi. Begitu juga cinta itu ketika sakratul maut. Sakratul maut itu yang tadinya sakitnya luar biasa, diibaratkan oleh Rasulullah seperti
ditebas dengan pedang 100 kali. Tetapi ketika orang sudah cinta, ketika sakratul maut, dia tidak akan merasakan sakitnya sakratul maut. Tapi itu insya Allah nanti kita orang bahas di lain kesempatan. Ya. Kenapa? Karena cinta tadi. Ya. Terakhir, saya tidak panjang lebar. Saya berpesan kepada mempelai laki-laki bahwa Rasulullah SAW di dalam haji wada, haji perpisahan, di padang Arafah beliau berkhutbah begitu panjang. Terakhir beliau berpesan kepada kita laki-laki, wattaqullaha fin nisa, wahai laki-laki, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri perempuan. Ya, takutlah kalian kepada Allah terhadap diri perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu justru mereka itu yang bisa menyeret kita masuk surga atau masuk neraka. Jadi hati-hati, tergantung kepemimpinan kita di dalam rumah tangga. Ya. Itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tunaikan kewajiban dan hak-hak mereka atau tidak? Begitu juga sebaliknya. Karena pada hari kiamat nanti kita orang akan saling tuntut menuntut satu dengan yang lain. Anak tuntut orang tua tuntut anak. Suami tuntut istri, istri tuntut suami. Kenapa? Karena selama di atas dunia, hak-hak dan kewajiban mereka tidak kita penuhi. Oleh karena itu Rasulullah bilang, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kalian pimpin. Maka seorang suami akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kepemimpinannya di dalam rumah tangga. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa khastumuhunna bi amanatillah. Kalian laki-laki mengambil perempuan itu dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah. Amanah itu akan ditanya di hari kemudian. Apakah kita tunaikan hak-hak dan kewajiban daripada amanah itu atau tidak? Kemudian Rasulullah bilang, walaqad istahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian laki-laki minta dihalalkan kehormatan perempuan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sebentar lagi adinda akan ucapkan. Oleh karena itu sekali lagi, jagalah hak-hak dan kewajiban itu, tunaikan, karena itu memang berat. Ya, bukan gampang. Ucapan ini sebentar lagi yang adinda ucapkan itu disebutkan dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang agung, perjanjian yang suci. Mitsaqan ghalidha. Ghalidha itu dalam bahasa Arab artinya keras. Ghalidhan dalam bahasa Arab itu artinya kasar, berat. Tapi tong kasih arti mitsaqan ghalidha adalah perjanjian yang suci lagi agung. Oleh karena itu berat. Ya. Orang Ternate bilang berat. Ya. Bukan main-main. Ya. Nah, itu harus dijaga. Terutama hak-hak dan kewajiban suami istri itu harus kita jaga. Saya kira itu saja pesan saya. Saya tidak panjang lebar. Mudah-mudahan beberapa poin ini bisa menjadi acuan, bisa menjadi pegangan hidup bagi adinda berdua. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan keluarga adinda berdua ini kelak menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Nas'alullaha ta'ala ayaj'alana mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.